Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Dewi Rahmin dari kelas 2B3 Akuntansi nomor NIM 21010723. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang operasional deposito. Yang pertama ada pengertian deposito. Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan jenis simpanan lainnya, seperti simpanan tabungan dan simpanan giro. Simpanan giro mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Artinya, jika nasabah atau deposan menyimpan uang untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru bisa dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhirnya dan sering disebut dengan tanggal jatuh tempo. Sebagai contoh, jika Anda mendepositokan uang pada tanggal 21 April 2016 untuk 3 bulan mendatang, maka tanggal jatuh temponya adalah setelah 3 bulan, yaitu tanggal 21 Juli 2016. Dan apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut, maka si deposan akan dikenakan denda yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya, setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana penarikan yang berbeda pula. Sebagai contoh, untuk deposito berjangka menggunakan biljet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito. Selanjutnya ada jenis-jenis deposito. Yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka adalah salah satu jenis tabungan yang berjangka penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja. Deposito berjangka telah diterbitkan bisa dengan atas nama perorangan maupun suatu lembaga. Uang yang disimpan hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo oleh pihak yang tertera pada biljetnya. Deposito ini juga merupakan jenis deposito yang umum dikenal masyarakat. Selanjutnya ada sertifikat deposito. Suatu deposito yang diterbitkan atas unjuk dalam sebuah sertifikat. Sertifikat tersebut tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu, sehingga bisa dipindahkan tangan dan saat juga mungkin untuk diperjualbelikan. Selanjutnya ada deposito on call. Deposito on call adalah sebuah tabungan berjangka dengan waktu penyimpanan yang sangat relatif singkat, minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Deposito ini dikhususkan dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya ada fungsi deposito. Yang pertama, fungsi intern. Fungsi intern adalah salah satu bentuk fungsi strategis dalam membantu aktivitas atau kegiatan operasional bank dengan ruang lingkup khusus bank itu sendiri. Jenis simpanan ini juga merupakan salah satu sumber utama modal yang memudahkan pemakaiannya karena harus mempunyai limit waktu. Selanjutnya ada fungsi ekstern. Fungsi ekstern ini juga berhubungan dengan fungsi yang berada di luar perusahaan bank, yakni untuk suatu lembaga yang pergerakannya pada bidang jasa yang mempermudah arus pembayaran uang. Dalam usaha mencapai tujuan suatu pembangunan nasional, diharapkan lembaga perbankan dapat berperan penting untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara stabilitas nasional ke arah peningkatan perkembangan suatu perekonomian nasional atau internasional yang selalu bergerak cepat dan juga diikuti tantangan yang tambah luas. Selanjutnya ada manfaat deposito. Dari segi bank, yaitu salah satu bentuk usaha suatu bank dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat atau juga badan hukum. Upaya tersebut sebagai penambah modal untuk dapat menunjang suatu usaha perbankan, khususnya pada bidang peminjaman kredit dengan bisa memberikan suatu rangsangan berupa suku bunga atau deposito. Selanjutnya dari segi deposan. Deposan ini menawarkan suku bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan simpanan lain. Selain dari itu, dapat memperoleh suatu jaminan kredit, serta juga dapat mengelola keuangan lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan juga jangka waktu deposito. Selanjutnya ada dari segi perkembangan ekonomi.
dana yang dihimpun oleh suatu bank tersebut dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit akan digunakan dengan secara maksimal dan suatu rangka keperluan yang produktif. Oleh karenanya secara otomatis akan dapat meningkatkan pendapatan nasional serta juga kesejahteraan masyarakat. Keuntungan deposito. Yang pertama, suku bunga deposito adalah lebih tinggi daripada produk tabungan lainnya. Yang kedua, relatif aman karena sudah terjamin oleh LPS, yaitu lembaga penjamin simpanan, yang mempunyai risiko rendah. Yang ketiga, ada kemudahan suatu akses. Yang keempat, bisa dijadikan sebagai satu jaminan kredit. Yang kelima, syarat untuk dapat memperoleh deposito sangatlah mudah. Terus ada karakteristik deposito. Yang pertama, setoran minimal. Setoran minimal deposito tidak sama dengan membuka tabungan, yaitu dengan jumlah yang kecil. Penempatan uang untuk dapat membuka deposito membutuhkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah tabungan. Besaran pembukaan suatu deposito pada tiap bank berbeda. Terus yang kedua ada jangka waktu. Penempatan deposito ini juga mengharuskan adanya pengendapan dana dengan jangka waktu tertentu yang dapat dipilih oleh nasabah, yaitu 1, 3, 6, atau 12 bulan. Selanjutnya ada bunga deposito. Bunga deposito yang dapat diperoleh biasanya lebih besar daripada bunga tabungan. Jadi secara otomatis dana yang dimiliki akan berkembang lebih cepat. Dana yang cepat berkembang ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk investasi dibandingkan dengan tabungan. Selanjutnya ada risiko rendah. Tingkat pada suku bunga yang tinggi ternyata tidak akan menjadikan deposito sebagai simpanan yang berisiko tinggi, tetapi deposito digolongkan produk simpanan yang berisiko rendah. Alasannya, karena sebuah deposito masih sama-sama produk simpanan bank. Selanjutnya ada biaya ADM dan pajak. Biaya ADM dan pajak bulan ini tidak akan ditemukan pada deposito, karena deposito dihitung dari hasil bunga deposito saja. Selanjutnya ada jika terpaksa harus mencairkan deposito. Jika suatu nasabah harus bisa mencairkan deposito, biasanya bank juga akan mengenakan denda penalti pada tiap penarikan dana deposito yang belum pada jatuh temponya. Jumlah dendanya juga bervariasi atau tergantung kebijakan masing-masing bank. Selanjutnya ada perbedaan deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Jika sertifikat deposito adalah deposito yang diberikan dalam bentuk sertifikat dan bisa dipindahkan tangan atau diperjualbelikan, dan penerbitannya nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan dalam jumlahnya bulat, sehingga mudah bagi nasabah untuk membeli dalam lembaran sesuai jumlah nominal yang diinginkan. Selanjutnya ada cara membuka deposito di bank. Yang pertama, beli produk deposito yang Anda inginkan. Yang kedua, mengisi formulir pembukaan rekening deposito. Yang kedua, membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas seperti KTP, SIM atau paspor, dan NPWP. Apabila Anda belum memiliki rekening di bank, biasanya Anda akan diminta untuk membuka rekening terlebih dahulu dan melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening. Yang kedua, jika proses telah selesai, Anda akan menerima sertifikat deposito sebagai bukti kepemilikan deposito, simpanan bukti kepemilikan deposito. Selanjutnya ada cara mencairkan deposito. Yang pertama, pastikan deposito Anda sudah jatuh tempo. Yang kedua, Anda diharuskan membawa bilet atau sertifikat deposito dan menyerahkan kepada petugas bank. Yang ketiga, petugas akan memperoleh dana Anda. Yang keempat, Anda akan diberikan slip pencairan dana deposito dan slip pencairan bunga deposito. Selanjutnya, petugas bank akan meminta Anda untuk menandatangani kedua slip tersebut. Bank akan mentransferkan dana pencairan deposito dan bunga deposito ke rekening bank